Selamat datang di Novel Simbah. Sebelum mulai mohon dukungannya ya, tekan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Bab 21 Membayar Keluhan dengan Kebajikan. Pencuri apa? Sen Yuxuan mengerutkan kening bingung. Aku seorang pencuri, bukankah aku di sini? Lin Yu tersenyum pahit, tetapi Sen Yuxuan yang tidak menyangka akan datang. Jiarong, kenapa kamu di sini? Wajah Sen Yuxuan sangat gembira, dan saat dia melihat Jiang Yan, matanya berbinar, dan dia berseru, ini pasti adik iparku, dia benar-benar seekor ikan dan angsa liar, dan bunga yang memalukan di bulan, tidak heran Jiarong saya tidak sabar untuk pulang setelah makan siang, haha. Jangan membuat masalah. Lin Yu sedikit malu dengan apa yang dia katakan. Wajah Jiang Yan menjadi sedikit lebih panas, dan dia melirik Lin Yu. Tuan muda, kalian berdua saling kenal. Manajer toko gendut itu terkejut, dan kemudian wajahnya berubah secara tragis. Chen Baogang dan Fan Ruting juga terkejut, sepertinya tuan muda ini sangat akrab dengan He Jiarong. Omong kosong, ini saudaraku yang baik. Sen Yuxuan mengaitkan leher Lin Yu sambil berbicara, bertanya-tanya, apa yang baru saja kamu katakan, apa kamu seorang pencuri? Kamu harus bertanya kepada manajer toko ini, aku mengeluarkan cincin berliannya bahwa paman saya memberikan saya kepada istri saya, tetapi dia bersikeras bahwa saya mencurinya dari paman saya, bahkan jika saya menjelaskan kepadanya, dia tidak akan mempercayainya. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Sen Yuxuan mengutuk dengan marah, cepat buka laporan keuangan. Keluar dari gaji, saya tidak ingin karyawan seperti ini yang tidak membedakan benar dan salah, dan melihat orang serendah anjing. Keberangkas ketua beberapa tahun yang lalu, saya pikir, saya. Manajer toko yang gendut itu sangat ketakutan sehingga dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan memohon dengan terbata-bata, Tuan muda, tolong jangan pecat saya. Seluruh keluarga saya masih mengandalkan saya untuk mendukung saya. Itu bukan urusan saya. Cepat. Sen Yuxuan sangat marah, siapa Lin Yu? Dia dan miliknya penyelamat ayah. Manajer toko limbah ini berani menyinggung Lin Yu, dia benar-benar tidak sabar untuk hidup. Yuxuan, lupakan saja, itu tidak mudah. Jika kamu ingin aku mengatakan jangan pecat dia, turunkan saja dan hukuman. Biarkan dia belajar dan jangan terlalu sombong di masa depan. Lin Yu masih merasa kasihan dan membujuknya Sen Yuxuan mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih, Tuan He. Terima kasih, Tuan He. Mata manajer toko gendut itu merah, dan dia sangat tersentuh karena baru saja memperlakukan Lin Yu dengan sangat baik, tetapi dia benar-benar memohon padanya secara bergiliran. Lin Yu melambaikan tangannya, melihat panduan belanja barusan dan berkata sambil tersenyum, Yuxuan, panduan belanja ini memiliki profesionalisme dan kemampuan yang sangat baik. Saya sarankan Anda mempertimbangkannya untuk posisi manajer toko. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi manajer toko. Sen Yuxuan langsung setuju. Pemandu belanja terkejut, dan dia tertegun sejenak sebelum dia kembali sadar, dan terus berterima kasih kepada Lin Yu. Siapa keduanya? Sen Yuxuan melirik Chen Baogang dan Fan Ruting di samping. Chen Baogang mengepalkan tinjunya, sedikit gugup, takut Lin Yu akan mengambil kesempatan untuk mempermalukannya. Fan Ruting juga mengatupkan bibirnya dan tetap diam, khawatir Lin Yu tidak akan membiarkan Sen Yuxuan menjual cincin berliannya, dia sangat menyukai cincin berlian itu dari lubuk hatinya. Oh, ini sahabat Jiang Yan. Ini adalah tunangannya dan teman baikku. Aku di sini untuk memilih cincin kawin bersamamu hari ini. Lin Yu memperkenalkannya kepada Sen Yuxuan sambil tersenyum, dan tidak peduli tentang apa yang baru saja terjadi. Oke, karena aku temanmu dan adik ipar, aku harus merawatnya dengan baik. Tidak peduli cincin berlian mana yang aku suka, aku akan mendapat diskon 50%. Sen Yuxuan cukup murah hati. Terima kasih. Chen Baogang sangat gembira dan membungkuk kepada Sen Yuxuan berulang kali. Lagi pula, kata-kata Sen Yuxuan menyelamatkannya $100.000. Jangan bicara tentang membungkuk, minta saja dia untuk bersujud. Jangan berterima kasih padaku, terima kasih saudaraku.
Sen Yuxuan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Terima kasih Jiarong, terima kasih, aku yang termurah barusan, jangan sepengetahuanku. Chen Baogang bergegas dan memeluk Lin Yu, dengan nada menangis di suaranya. Lin Yu buru-buru mendorongnya pergi, merasa sedikit jijik di hatinya, ada apa dengan pria ini, pria besar, mengapa dia selalu suka berpelukan dan berpelukan. Jiarong, terima kasih. Fan Ruting juga tersenyum pada Lin Yu dengan sedikit malu. Fan Ruting dan Chen Bao baru saja pergi setelah memasang cincin berlian sebelum pergi. Mereka terus meminta Lin Yu untuk menghadiri pernikahan mereka. Bagaimana kamu mengenal pemilik muda keluarga Feng Yuanxiang, dan mengapa ayahnya memberimu cincin berlian? Jiang Yan melirik cincin berlian cerah di tangannya saat mengemudi, merasa bahwa mimpi itu sedikit tidak nyata. Ketika saya sedang menyeberang jalan hari itu, saya menyelamatkan nyawa pemilik muda itu. Jika saya tidak mengingatkannya tepat waktu, dia akan tewas dalam kecelakaan mobil. Sebagai ucapan terima kasih, saya memberi saya sebuah cincin. Lin Yu mengubah versi ceritanya. Tidak mungkin, siapa yang menjadikan He Jiarong ini pengecut? Jika kebenarannya benar, Jiang Yan pasti sudah menendangnya keluar dari mobil. Oh, jawab Jiang Yan tanpa banyak keraguan, suaminya tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya alasan seperti ini yang bisa menjelaskannya. Ngomong-ngomong, temannya mengadakan lelang pada akhir pekan, dan dia ingin mengundang ayah kita, dan kamu dan aku pergi ke sana bersama. Apakah kamu akan pergi? Lin Yu bertanya dengan lembut, lalu menambahkan, jika kamu sibuk, lupakan saja. Pergi. Tanpa diduga, Jiang Yan setuju, meski nadanya masih dingin. Lin Yu menyeringai, puas. Pada akhir pekan, Lin Yu pergi untuk membantu ibunya menjual roti, dan kemudian bergegas ke tempat pelelangan setelah makan siang. Dalam perjalanan, dia menelepon Jiang Yan, dan Jiang Yan mengatakan bahwa dia dan ayahnya telah tiba. Menurut Zhou Chen, lelang ini telah disiapkan selama setahun penuh. Ada banyak produk terkenal yang dipamerkan. Ini adalah lelang materi ganda terbesar dan paling banyak ditonton dalam beberapa tahun terakhir. Banyak selebritas dan raksasa dari semua lapisan masyarakat akan datang ke berpartisipasi. Dan Qinghai sebagian besar media arus utama kota akan hadir. Setidaknya di Qinghai, pelelangan ini sangat dinantikan. Untuk acara yang begitu penting, Lin Yu awalnya ingin datang dengan pakaian yang lebih formal, tetapi setelah membantu ibunya menjual roti, dia kehabisan waktu, jadi dia datang ke sini dengan pakaian santai yang sederhana. Awalnya ketika dia memasuki pintu, penjaga keamanan tidak mengizinkannya masuk, dan Sen Yuxuan keluar untuk menjemputnya sendiri. Tempat utama pelelangan adalah ruang konferensi terbesar di lantai 6 Hotel New Century, yang juga merupakan salah satu ruang konferensi terbesar di kota Qinghai. Tata cara pertemuannya adalah mengadakan pelelangan barang antik dulu sore ini, kemudian dilanjutkan ke pelelangan batu kasar setelah makan malam. Konon banyak selebriti dan pakar dari tempat lain juga melakukan perjalanan khusus untuk datang ke sini. Meskipun dia telah siap secara mental sebelum datang, Lin Yu masih sedikit terkejut setelah memasuki venue. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengadakan acara yang begitu megah sejak dia masih kecil. Seluruh aula konferensi memiliki luas 2 hingga 3.000 meter persegi, dengan area luas di sekitarnya, dengan kursi di tengah, dan 2 baris makanan dingin di kedua sisi, semua jenis kue, minuman, dan minuman. Saat ini, sudah banyak orang yang datang ke tempat tersebut, menikmati makanan dan minuman dingin sambil berbincang satu sama lain. Kakak ipar dan paman ada di sana, Zhou Chen secara khusus memesan barisan depan untukmu. Sen Yuxuan membimbing Lin Yu ke depan. Dalam perjalanan Lin Yu berjalan dari pintu ke barisan depan, orang-orang di sekitarnya meliriknya dengan rasa ingin tahu, banyak di antaranya dengan sedikit cibiran di mata mereka. Yu merasa sedikit malu ketika dia terlihat, dan dia sendiri menyesalinya. Dia tahu bahwa dia akan meluangkan waktu untuk kembali dan berganti pakaian yang layak. Di seluruh ruang konferensi, para pria mengenakan sepatu kulit, dan para wanita itu mengenakan gaun chongsam, hanya diriku, celana panjang tambahkan t-shirt. Yang membuatnya semakin malu adalah Sen Yuxuan tiba-tiba meniup rambutnya dan bertanya di mana dia berada dan mengapa dia memiliki rambut beruban.
Ketika dia berjalan ke barisan depan ruang konferensi dan melihat Jiang Yan, Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya melihat bahwa Jiang Yan mengenakan gaun putri duyung satu bahu sutra putih hari ini, dengan bahu putih dan tulang selangka terbuka, dan rambut hitam pekatnya diikat dengan lembut di belakang kepalanya, seksi dan menggoda, namun bermartabat. Dan wajahnya juga dicat dengan riasan tipis, dan matanya sedikit berbintik-bintik dengan eyeshadow, yang membuat pupilnya yang sudah jernih dan cerah menjadi sangat cerah dan menawan. Terkejut ke surga, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dari kata ini di dalam hatinya, dan mungkin hanya kata ini yang bisa menandinginya. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tetap menatap wajah Jiang Yan sedikit lebih lama, wanita ini benar-benar sulit untuk dilihat. Setelah Lin Yu duduk, dia menyadari bahwa Jiang Yan mengenakan cincin berlian yang dia berikan padanya hari itu. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan hangat, dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Jiang Yan. Tangan Jiang Yan sedikit gemetar, lalu membiarkan Lin Yu memeluknya. Dengan wanita cantik di sekitarnya, semua pria di sekitar secara alami tertarik. Awalnya, banyak orang ingin memulai percakapan dengan anggur, tetapi ketika mereka melihat cincin berlian di tangan Jiang Yan, mereka mundur. Jika mereka mengenal Jiang Yan, pria di belakang ternyata adalah Lin Yu yang pedesaan, dan dia mungkin sangat marah hingga muntah darah. Segera semua orang tiba, dan setelah pembawa acara membuat kata sambutan, pelelangan segera dimulai. Jiang Jingren diam-diam menunjukkan 3 jari ke Lin Yu, dan berkata, "Aku membawa 3 juta tanpa memberi tahu ibumu. Jika kamu melihat sesuatu yang baik, ingatlah untuk mengingatkanku." "Ayah, bagaimana dia bisa melihat sesuatu? Ayolah sendiri, dan selamatkan dirimu dari masalah menyalahkannya nanti," kata Jiang Yan tak berdaya. Lin Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, berpikir bahwa lelaki tua ini cukup baik, dan setelah mengambil begitu banyak uang, jika ada yang cocok di masa depan, dia harus melakukannya. Tetapi kelompok pertama dari 6 koleksi semuanya dilelang, dan tidak ada yang cocok, entah harga akhirnya jauh lebih tinggi dari 3 juta, atau beberapa koleksi biasa dengan harga premium yang serius. Ada jeda setengah jam setelah kelompok pertama, untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran. Seorang lelaki tua di kerumunan sangat populer, dan banyak orang mengelilinginya, memegang beberapa koleksi di tangan mereka, dan terus bertanya kepadanya. Ini adalah ahli tua terkenal di Beijing, bermarga Tao, yang berspesialisasi dalam kaligrafi dan lukisan, dan dia adalah tamu tetap di program penghargaan harta karun CCTV. Lin Yu juga telah menonton programnya beberapa kali, dan levelnya memang bagus. Tao Lao, tolong bantu saya melihat kaligrafi dan lukisan saya." Saat ini suara yang akrab datang, Lin Yu mendongak, dan menemukan bahwa Zhu Zihua yang mengaku kepada Jiang Yan dengan Maserati di luar klinik terakhir waktu. Sambil berteriak, dia berjalan ke kerumunan, memegang sepasang kaligrafi brokat kuning dan lukisan di tangannya. Melihat kaligrafi dan lukisan di tangannya, mata Lin Yu menyala, dan dia segera pindah. Setelah Zhu Zihua masuk, dia menyerahkan kaligrafi dan lukisan itu kepada Tao Lao, dan berkata, "Tao Lao, ini adalah sepasang kaligrafi dan lukisan yang saya beli seharga 600.000 yuan. Dikatakan berasal dari keluarga kerajaan. Bisa tolong tunjukkan padaku?" Mata Tao Lao berbinar ketika dia melihat sepasang kaligrafi dan lukisan ini. Dia membuka lipatan lukisan itu, melihatnya dengan hati-hati sebentar, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Dilihat dari brokatnya kain, lukisan ini memang dari keluarga kerajaan dinasti Ming. Namun tingkat lukisan ini terlalu biasa. Itu murni tipu muslihat. Lukisan semacam ini tidak jarang di pasaran, sehingga tidak bisa dijual dengan harga-harga tinggi, dan harganya dibatasi 100.000. Saya hanya akan memberikannya kepada siapapun yang hadir, hanya untuk bersenang-senang." Zhu Zihua mengangkat lukisan itu dan berjalan menuju kerumunan. Setelah berbicara, membuangnya, pemuda seperti dia sama sekali tidak memperlakukan koin kecil ini sebagai uang. Kerumunan itu tiba-tiba berseru, dan mereka mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi pada saat ini, dengan satu tangan meraih dengan cepat, lukisan itu diambil. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa Lin Yu yang telah mengambil lukisan itu.
Itu kamu. Zhu Zihua sedikit terkejut melihat bahwa itu adalah Lin Yu, lalu mengambil lukisan itu, dan berkata dengan marah, aku tidak akan memberikannya. Terakhir kali Lin Yu mempermalukannya di depan Jiang Yan dan semua orang adegan lukisan itu masih hidup. Bagaimana dia bisa memberikan lukisan itu kepada saingannya yang sedang jatuh cinta? Tuan Zhu, bukankah Anda mengatakan untuk memberikannya kepada semua orang yang hadir secara gratis? Lin Yu tersenyum, benar-benar tidak mungkin, saya akan memberi Anda 100.000 untuk membeli lukisan Anda, bagaimana? Tidak, Zhu Zihua mencibir, berkata, jika Anda menginginkannya, Anda dapat melakukannya, 600.000. Ketika saya membelinya, harganya 600.000, dan jika Anda menginginkannya, berikan saya 600.000. Jelas. Zhu Zihua sengaja mempersulit Lin Yu apakah Yu setuju atau tidak, dia bisa melampiaskan amarahnya. Oke, 600.000 adalah 600.000, yang membuat ayah mertuaku menyukainya. Lin Yu mengangguk. Anak muda, apakah kamu bodoh? Penatua Tao baru saja mengatakan bahwa lukisan ini dibatasi hingga 100.000. Anak muda, seperti yang saya katakan tadi, lukisan ini bernilai 100.000. Tao Lao tidak tahan lagi, jadi dia bergegas keluar untuk mengingatkan Lin Yu. Dia telah melihat yang bodoh, tapi bukan yang bodoh ini. Bab 22 Bunga Anonim, halaman setengah. Tidak, aku sudah mengatakan semuanya tanpa mengingkari kata-kataku. Ambil uangnya, Zhu Zihua berkata dengan berani, tetapi dia baru saja menyelesaikan pertobatannya. Ayah, bisakah kamu meminjamkan saya 600.000 dulu? Lin Yu berkata kepada Jiang Jingren dengan malu, dia tidak punya uang untuknya. Ada semburan ejekan dari kerumunan, jadi kamu orang miskin. Petik 2. Kenapa repot-repot, menamparkan wajahmu agar terlihat gendut? Jika aku ingin menantu yang begitu bodoh, aku akan membiarkan putriku menceraikannya. Beberapa orang hadir hari ini banyak orang asing, mereka tidak tahu bahwa Jiang Jingren adalah donor dari pos yang jelas itu. Jiarong, apakah ada interlayar dalam lukisan ini? Jiang Jingren dengan cepat menarik Lin Yu ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Sejak orang-orang di lingkaran antik tahu bahwa Mingjiti diawetkan dalam lapisan palsu, mereka semua memeriksa kaligrafi dan lukisan mereka satu demi satu, tidak terkecuali Zhu Zihua, dan secara alami memeriksa lukisan ini secara menyeluruh. Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu masih membelinya? Jiang Jingren bertanya-tanya apakah menantu laki-lakinya dibesar-besarkan, dan diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak terlalu dipuji pada hari kerja. Meskipun tidak ada interlayar, mungkin masih ada misteri lain dalam lukisan itu, kata Lin Yu dengan wajah serius Chong Jiang Jingren. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Jiang Jingren menggertakkan giginya, mengingat adegan ketika dia menemukan Mingjiti. Dia masih memutuskan untuk mempercayai Lin Yu. Kemudian Lin Yu mentransfer uang itu ke Zhu Zihua, berlari ke samping meja makan yang dingin untuk membuka lukisan itu, meminjam kaca pembesar, dan melihatnya dengan hati-hati. Orang-orang di sekitar sedikit penasaran, dan datang satu demi satu. Tidak ada gunanya melihatnya. Tuan Tao ahli dalam bidang ini, bagaimana mungkin dia masih kalah darimu? Zhu Zihua menepisnya. Oh, itu benar-benar lukisan biasa, aku melebih-lebihkannya. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mendesah saat ini, ekspresinya sangat kecewa, bahkan sedikit kesal. Hahaha, anak muda, kamu akan belajar banyak kebijaksanaan. Penatua Tao berani mempertanyakannya, itu konyol. Tao Lao tidak bisa menahan diri untuk membusungkan dadanya. Dalam dunia kaligrafi dan lukisan, dia benar-benar tidak kalah dari siapapun. Oh, 500.000, kompensasi murni. Jiang Jingren menutupi dadanya dengan kesusahan, ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ayah, jangan menganggap uang terlalu serius. Aku katakan sebelumnya bahwa dia tidak mengerti apa-apa, tetapi kamu tidak mendengarkan. Jiang Yan buru-buru mengikuti dada ayahnya, berpura-pura memahami ketidaktahuan Lin Yu, dan dia juga agak kesal. Anda beruntung bisa menabraknya sekali, dan itu hanya ide yang aneh untuk menabraknya untuk kedua kalinya.
Lukisan rusak ini harganya 500.000 yuan. Apa gunanya menyimpannya? Menghadapi ejekan semua orang, Lin Yu jelas sedikit kesal, dan tiba-tiba mengambil lukisan itu dan merobeknya dengan paksa. Robek menjadi dua. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya. Sudah berakhir, pemuda ini gila. Hei, Jiang Jingren bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan tiba-tiba merasa seperti 1000 anak panah menembus hatinya. Tuhan, bahkan 100.000 pun hilang sekarang. Setelah merobek lukisan itu menjadi dua, Lin Yu tidak menyelesaikannya, jadi dia terus mengambil dan merobeknya, terlihat sangat marah. Lukisan bagus terakhir pada dasarnya dirobek-robek olehnya, dan semua pecinta barang antik di sampingnya merasa tertekan. Setelah merobek lukisan itu, Lin Yu melemparkannya ke atas meja dengan marah, dan tiba-tiba terdengar suara plop, dan sesuatu menggelinding keluar dari lukisan itu dan jatuh ke tanah. Semua orang mengikuti suara itu dan menemukan bahwa gulungan di kedua sisi gulungan itu telah terguling. Lukisan itu telah robek seperti ini, dan gulungan kayu yang dibungkus kain brokat itu jatuh secara alami. Jangan bilang, gulungan ini cukup bagus, dengan kayu halus. Seseorang di antara kerumunan yang telah mempelajari kayu kuno tidak bisa tidak berkata. Saya melihat kedua gulungan kayu itu berwarna hitam, merah dan mengkilat, yang memang berbeda dengan kayu biasa. Lin Yu mengambil kedua gulungan itu dengan rasa ingin tahu, meliriknya, lalu menyerahkannya kepada Tao Lao, dan berkata, Tao Lao, meskipun kamu terutama fokus pada kaligrafi dan lukisan, kudengar kamu juga memiliki banyak penelitian tentang ukiran kayu. Tunjukkan padaku, dua ini bisakah sepotong kayu yang rusak bernilai uang? Setelah Tao Lao melihat gulungan di tangan Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengambilnya dengan hati-hati, lalu memakai kacamata bacanya, dan melihat ke itu dengan hati-hati. Melihat semua orang melihat gulungan lukisan di tangan Tao Lao dengan saksama, Zhu Ziwa tidak menganggapnya serius. Menurutnya, itu hanya dua potong kayu yang patah, dan tidak ada yang bisa dilihat. Chen Xiang, ini benar-benar Chen Xiang. Penatua Tao, yang sudah lama belajar, tiba-tiba berseru. Agar Wot, semua orang di sekitar tidak bisa tidak terkejut, Anda harus tahu bahwa gaharu adalah kayu yang sangat berharga, dikenal sebagai sepotong kayu di zaman kuno, dan bahkan lebih mahal di zaman modern. Tao Lao meletakkan gulungan lukisan itu di antara hidungnya dan mengendusnya dengan hati-hati, dan berkata, sudah begitu lama, permukaannya telah membentuk patina, tetapi aromanya masih begitu kuat, terlihat bahwa kandungan minyaknya penuh, warna seluruh tubuhnya gelap, dan terlihat seperti tinta di bawah cahaya. Hijau, dengan serat minyak emas putih, jika tebakan saya benar, itu pasti kinan putih di China. Semua orang kaget, loh, kinan adalah yang terbaik dari varietas gaharu, dan sekarang 1 gram bubuk kinan di pasaran sudah dijual seharga ribuan atau bahkan puluhan ribu dolar. Berapa harga dua China sebesar itu? Ketika saya menggaruk garis dengan kuku saya barusan, rasanya sangat lengket dan lembut. Terlihat bahwa tingkat penuaannya sangat tinggi. Itu harus menjadi nanmu teratas yang diproduksi di Hainan. Selamat, anak muda. Lao Tao memandang Lin Yu sambil tersenyum, dan meletakkan nanmu di tangannya. Gulungan itu diserahkan kembali kepadanya. Kinan adalah bumbu khusus yang digunakan oleh keluarga kerajaan kuno. Karena lukisan ini dibuat oleh keluarga kerajaan, biasanya menggunakan kayu kinan sebagai gulungannya, tetapi gulungan itu dijahit dan dibungkus dengan brokat. Jika Anda tidak merobeknya lukisan itu, Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, jadi Lin Yu juga merupakan berkah tersembunyi. Benar-benar keberuntungan orang bodoh untuk menjadi orang bodoh. Oh, jika saya tahu sebelumnya, saya akan buru-buru membelinya, dan saya akan membelinya seharga 6 juta. Petik 2. Jiang Jingren, yang sedang duduk di kursi dalam kesusahan, tiba-tiba berdiri ketika mendengar ini, dan berjalan cepat untuk memberikan dua gulungan untuk melihat lebih dekat, dan berkata dengan penuh semangat, Oh Tao, apakah kamu yakin, ini benar-benar Kinan Wood Elder Tao? Mengangguk dan tersenyum, dan berkata, meskipun saya tidak fokus pada area ini, saya masih memiliki kepercayaan diri dan saya tidak bisa salah. Petik 2. Jiarong, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Jiang kami. Sepotong nanmu,
saya sangat terkejut, menantu macam apa, mulai sekarang, He Jiarong, akan menjadi putranya sendiri. Jiang Yan mengerutkan kening tanpa sadar, dan menatap Lin Yu dengan sedikit kejutan di matanya, pengecut ini benar-benar sangat beruntung. Pertama itu Mingjiti, lalu cincin berlian, dan kemudian 2 potong kinan, dia baru bangun lebih dari sebulan, dan bisa dikatakan dia penuh keberuntungan. Tetapi jika itu bukan keberuntungan, penjelasan apa lagi yang bisa ada? Jiang Yan menghela nafas, berpikir bahwa jika dia selamat dari bencana, dia akan mendapat berkah di masa depan. Tapi Zhu Zihua, yang bersembunyi di tengah kerumunan, memiliki ekspresi di wajahnya yang akan menangis. Mengapa dia tidak berpikir untuk melihat kedua gulungan itu? Jika ini tersiar, pengangkatannya akan menjadi lelucon di kalangan antik. Memikirkannya, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan pergi dengan putus asa sementara semua orang tidak memperhatikan. Jiarong, jual 2 potong kinan ini kepadaku. Zhou Chen buru-buru meremas ketika dia mendengar gerakan di sini, dan melirik kayu kinan di tangan Jiang Jingren, dengan ekspresi mendesak di wajahnya. Jika 2 potong kayu ini diserahkan kepadanya, harganya setidaknya akan berlipat ganda. Jika kamu mau, aku akan memberimu 1. Lin Yu tersenyum murah hati. Kirim, kirim. Wajah Jiang Jingren berubah, dan hatinya sakit. Paman, biarpun dia memberikannya kepadaku, aku tidak bisa menerimanya. Dengan cara ini, aku akan membayar 20 juta untuk membeli 2 potong kayumu. Jika aku menghasilkan uang kembali, aku akan mengembalikan 20% padamu. Bagaimana tentang itu? Zhou Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menahan perasaan terharu. Aku tidak berharap Lin Yu begitu murah hati padanya tidak lama setelah aku bertemu dengannya. Oke. Jiang Jingren mendengar ada 20 juta yuan, dan masih ada bagian, dia buru-buru mengangguk setuju, dan langsung memasukkan 2 potong kayu kinan ke tangan Zhou Chen. Segera Zhou Chen meminta seseorang untuk mentransfer uang ke kartu Jiang Jingren. Jiang Jingren menatap pengingat pesan teks di teleponnya, menyeringai seperti bunga. Ayah, kamu harus memberi He Jiarong sebagian dari uang ini. Pada saat ini, Jiang Yan mengingatkan dengan suara rendah. Ya, Jiarong, kita masing-masing memiliki setengah dari uangnya. Jiang Jingren akhirnya tersadar. Tidak, ayah, simpanlah, uangku adalah uangmu. Lin Yu tersenyum ringan, percuma dia meminta begitu banyak uang. Selama Jiang Yan memberinya uang saku tepat waktu setiap bulan, dia puas. Oke, menantu yang baik, tidak, anak yang baik, anak yang baik. Jiang Jingren tersenyum bahagia. Jiang Yan memutar matanya tanpa daya, tetapi mata yang dia lihat pada Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit melunak. Dalam 2 lelang berikutnya, produk-produk terkenal keluar satu demi satu, dan Jiang Jingren mengikutinya beberapa kali. Tetapi setelah harga diumumkan, dia merasa kasihan dengan uang itu dan tidak tahan untuk terus mengikuti, jadi dia harus menyerah. Lin Yu juga tidak membujuknya, harganya terlalu tinggi, dan tidak ada gunanya menambahkannya. Ayah mertua mengambil 3 juta hari ini dan mengembalikan lebih dari 20 juta, yang sudah menghasilkan banyak. Jiang Jingren juga sangat senang di hatinya, begitu dia kembali dan menyerahkan uang hari ini. Statusnya di depan istrinya akan meningkat dengan baik. Setelah pelelangan barang antik, akan ada jamuan terima kasih, dan setelah makan malam, akan ada pelelangan batu kasar. Karena sifat batu kasar berbeda dengan barang antik, kelompok tersebut tentu saja memiliki perbedaan, sehingga banyak wajah baru muncul saat makan malam, dan sebagian besar orang sore juga pergi. Zhou Chen mengatur untuk Lin Yu dan yang lainnya meja utama di depan, tetapi Lin Yu merasa bahwa dia berpakaian terlalu buruk, dan takut Zhou Chen akan kehilangan muka, jadi dia menolak, dan duduk di meja kosong di barisan belakang. Zhou Chen dan Shen Yuxuan juga duduk dengan mangkuk dan sumpit mereka. Jiarong, kamu membantu Zhou Chen menghasilkan banyak uang hari ini. Setelah beberapa saat, kamu dapat membantuku dengan lelang batu kasar. Tidak perlu banyak, biarkan aku menghasilkan 10-20 juta. Lalu aku akan jadilah luar biasa di depan ayahku. Sayang sekali. Shen Yuxuan menatap Lin Yu dengan penuh harap. Aku hanya beruntung.
Aku hampir tidak tahu satu atau dua hal tentang barang antik, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang batu mentah. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kunci untuk bertaruh pada batu dan bertaruh pada batu terletak dalam taruhan kata ini, keberuntungan sangat penting. Pusat perhatiannya telah berlalu malam ini, dan uang telah diperoleh untuk orang tua itu, jadi tidak perlu dipublikasikan, jika tidak, Jiang Yan akan curiga. Shen Yuxuan menghela nafas, merasa sangat kecewa, dengan kemampuannya sendiri, alangkah baiknya jika dia tidak kehilangan uang malam ini. Nona, bungamu. Pada saat ini, pelayan tiba-tiba datang, memegang buket mawar merah menyala dengan kepala besar di tangannya, dan membungkuk untuk menyerahkannya kepada Jiang Yan. Oh, siapa yang memberikannya padamu? Kamu sangat berani, apakah kamu tidak sabar? Sebelum Jiang Yan dapat berbicara, Shen Yuxuan segera memarahi. Kulit Lin Yu juga sedikit berubah, dan dia merasa sedikit kesal. Dia berani mengirim bunga ke istrinya di depannya, dan dia terlalu dibenci. Siapapun yang memintamu untuk mengirimkannya, kamu akan mengirimkannya kembali, kata Jiang Yan dengan suara dingin bahkan tanpa melihatnya. Pria itu berkata bahwa dia adalah temanmu, jadi aku ingin kamu melihat kartu kata pada bunga terlebih dahulu. Pelayan memandang Shen Yuxuan dengan hati-hati dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jiang Yan mengerutkan kening, dan dengan santai melirik kartu kertas di atas bunga, ekspresinya langsung berubah. Bab 23 dapatkan kembali apa yang hilang selama ini. Ada apa? Lin Yu bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, aku akan ke toilet. Jiang Yan berdiri dengan panik dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Kakak ipar, ada apa? Shen Yuxuan dan Zhou Chen saling memandang, bertanya-tanya. Lin Yu tidak berbicara, dan melihat kartu di bunga, hanya untuk melihat seuntai bahasa Inggris sederhana tertulis di atasnya, misi umuh. Selain itu, tidak ada yang lain. Tulisan tangan di kartu itu kuat dan tampan, dan Lin Yu menebak bahwa Jiang Yan seharusnya mengenali tulisan tangan di kartu itu sebelum dia bereaksi. Mungkinkah itu dia? Memikirkan ekspresi panik Jiang Yan barusan, hati Lin Yu sepertinya terkepal, lagi pula, dia telah bersama begitu lama, dan dia belum pernah melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Apakah akhirnya waktu untuk bertemu? Jari-jari Lin Yu yang memegang kartu itu secara tidak sadar mengerahkan kekuatan, dan buku-buku jarinya sedikit memutih. Saya ingin melihat Anda, betapa luar biasanya Anda. Meskipun Lin Yu tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jiang Yan, bagaimanapun juga dia adalah istrinya, dan hatinya bukan pada dirinya sendiri, tetapi dengan pria lain, dan tidak ada yang tahan. Lin Yu sudah lama ingin melihat sikap pria ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Jiarong, apakah ada masalah? Itu adalah pertama kalinya Shen Yuxuan melihat Lin Yu terlihat begitu serius. Jiarong, apakah kamu tahu siapa pria ini? Jangan khawatir, ini tempatku. Aku bisa meminta seseorang untuk mengundangnya segera. Zhou Chen berbicara dengan sangat tegas. Ini benar-benar tidak menyombongkan diri. Dia ingin seseorang keluar. Siapapun yang harus keluar, keamanan hari ini milik keluarganya. Tidak apa-apa. Lin Yu mengembalikan kartu itu dengan tenang, tersenyum, dan berkata, aku sudah sering melihat situasi seperti ini, dan aku tidak bisa menahannya. Jika kamu menikah dengan istri yang cantik, kamu harus belajar untuk menanggung tekanan seperti ini. Haha, senang mengetahuinya, tidak mungkin, siapa yang akan membuat adik iparku cantik dan cantik. Itu benar, itu berarti kamu beruntung, Jiarong. Zhou Chen dan Shen Yuxuan langsung tertawa. Jiarong, jangan khawatir, aku hanya mengenalimu sebagai menantuku, dan aku akan melakukan yang lainnya. Jiang Jingren menyesap anggurnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, lalu bunga ini. Pelayan di samping berkeringat dingin dan tidak tahu harus berbuat apa. Orang yang memintanya untuk mengantarkan bunga juga seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia? Shen Yuxuan menepuk meja dengan marah. Berikan padaku. Lin Yu melambaikan tangannya ke arahnya, mengambil bunga, dan menyisihkannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menyapa semua orang untuk makan.
Butuh setengah jam penuh sebelum Jiang Yan kembali. Pada saat ini, dia telah kembali ke penampilannya yang dingin dan sombong. Tetapi dari mata merah samar di matanya, Lin Yu tahu bahwa dia telah menangis. Maaf. Jiang Yan baru saja meminta maaf kepada semua orang atas kesalahannya. Setelah dia melirik mawar di atas meja, ekspresinya berubah lagi, dan dia mengambilnya dengan cemberut dan ingin membuangnya. Tanpa diduga, Lin Yu meraih pergelangan tangannya. Ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan dengan melarikan diri. Jiang Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lin Yu meraih tangannya dan meletakkan kembali bunga di atas meja, dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu ingin melepaskannya, dan kamu telah mencoba melepaskannya, tetapi seperti karangan bunga di atas meja ini, kamu buang dan hancurkan. Sebaliknya, itu berarti kamu peduli padanya, dan ketika kamu melihat hatinya tenang dan tidak ada fluktuasi sama sekali, maka itu berarti kamu telah benar-benar melepaskannya." Jiang Yan gemetar sedikit, matanya sedikit merah, dia tidak berbicara, dan menarik tangannya. "Kembali, makan, mari kita bicara setelah makan." Zhou Chen dan Shen Yuxuan melihat bahwa suasananya tidak benar, dan buru-buru merapikan semuanya. "Jiang Yan, apakah kamu masih menyukai bunga yang kuberikan padamu?" Pada saat ini, suara lembut dan magnetis tiba-tiba muncul di benak Jiang Yan. Tubuh Jiang Yan bergetar hebat, dan tangannya mulai bergetar tak terkendali, meraih secara acak di atas meja, seolah mati-matian berusaha meraih sesuatu yang bisa dia andalkan. Pada saat ini, tangan yang hangat dan kuat tiba-tiba dipegang di tangannya, dan dia langsung tenang. Memutar kepalanya, dia menemukan bahwa Lin Yu sedang menatapnya dengan lembut, tersenyum padanya, dan berkata, "Aku ini dia." Petik 2. Setelah berbicara, Lin Yu berdiri memegang tangan Jiang Yan, berbalik dan melihat pria yang selalu ingin dilihatnya. "Saya melihat pria ini tinggi dan lurus, dengan penampilan yang bagus, dan dia mengenakan setelan yang sangat pas, gantungan baju yang khas, sepertinya dia banyak berolahraga di hari kerja." Di sampingnya adalah seorang wanita berusia 20-an, mengenakan gaun bertatakan berlian sampahnya, dengan kalung di lehernya, dan jepit rambut penuh berlian di kepalanya. Dia mewah dan mulia, dan dia tidak diragukan lagi adalah seorang gadis kaya. Fitur wajah wanita ini juga sangat bagus, tetapi kulitnya agak kuning, dia terlihat sangat kusam di depan Jiang Yan yang cantik, jadi dia menatap Jiang Yan dengan sedikit kecemburuan. "Halo, saya suami Jiang Yan." He Jiarong. Lin Yu berinisiatif untuk mengulurkan tangannya kepada pria berjas itu. "Halo, saya teman baik Jiang Yan, Li Junyi." Li Junyi mengulurkan tangannya untuk menjabat Lin Yu dengan senyuman di wajahnya, tetapi tangannya diam-diam menguat. Dia merasa bahwa dengan kekuatan pergelangan tangannya, Lin Yu, yang kurus, pasti akan berteriak kesakitan. Tapi yang mengejutkannya, kulit Lin Yu rata, tapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan besar di tangannya, dan rasa sakit yang memilukan mengalir ke dadanya. Untungnya, Lin Yu melepaskan tangannya saat ini, kalau tidak dia akan berteriak kesakitan. Li Junyi menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya dan mengguncangnya, dan menatap Lin Yu dengan tatapan tajam di matanya, sepertinya suami tidak berguna Jiang Yan benar-benar kejam. Ketika dia kembali ke Qinghai kali ini, selain datang untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang batu kasar, dia juga ingin bertemu Jiang Yan. Tentu saja, dia sudah menguasai semua informasi tentang Jiang Yan. Dia tahu bahwa He Jiarong adalah seorang pengecut yang hanya bisa makan makanan lunak, jadi dia bertanya langsung, "Tuan He, merupakan berkah bisa menikah dengan Jiang Yan. Saya tidak tahu di mana Anda berada. Tidak punya pekerjaan untuk saat ini." Lin Yu merasa sedikit bersalah saat ditanya, tapi wajahnya tetap tenang. "Oh, jadi, Jiang Yan membesarkanmu." Benar-benar membuat iri. Dengan sedikit sarkasme di wajah Li Junyi, dia melirik Jiang Yan secara tidak sengaja. Berdasarkan kemampuan Jiarong, bukankah mencari pekerjaan dengan pendapatan tahunan puluhan juta itu hanya hitungan menit? Shen Yuxuan sangat kesal melihat Li Junyi begitu sombong. "Kamu tidak bisa mengalahkannya." Kemampuan apa yang dimiliki seorang pengecut? Kemampuan untuk makan nasi lunak. Li Junyi mengangkat kepalanya dan tertawa haha,
lalu berkata kepada Jiang Yan dengan mata dingin, Jiang Yan, kupikir aku bisa menemukannya jika kamu mencampakkanku sungguh orang yang kuat. Saya tidak menyangka akan menemukan pemborosan yang bahkan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, kata-katanya sangat dingin, dan dia jelas masih menyimpan dendam terhadap Jiang Yan karena membuangnya, dia. Jiang Yan mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan tetap diam. Suami, gadis kaya di sampingnya menariknya dengan genit, dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Maaf sayang, sudah kubilang aku di masa lalu bersamanya. Li Junyi menepuk tangan gadis kaya itu, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Jiang Yan, maaf, aku lupa memperkenalkanmu, ini milikku kekasih, Senai Jia, putri sekretaris komite partai Kota Lingan. Ekspresi Li Junyi sedikit angkuh, seolah-olah dia memberitahu Jiang Yan, lihat apa yang kamu cari, dan lihat betapa mulianya orang itu, saya cari adalah. Jiang Yan menundukkan kepalanya, merasa sangat tertekan di dalam hatinya, dan telah jatuh ke dalam ingatan yang menyakitkan. Saat-saat manis itu seperti pedang tajam, memotong hatinya berkeping-keping. Terutama adegan di mana Li Junyi berbaring di atas seorang wanita adalah mimpi buruk yang tidak bisa dia singkirkan selama bertahun-tahun. Dia tidak percaya bahwa cinta pertamanya, pria yang memberitahunya di pagi hari bahwa dia akan mencintaimu selamanya, sampai mati, jatuh pada wanita lain di malam hari. Dan Li Junyi berbalik dan menyalahkannya, mengklaim bahwa jika Jiang Yan tidak membiarkannya menyentuh, bagaimana dia bisa memiliki wanita lain. Ini juga alasan mengapa Jiang Yan menderita selama bertahun-tahun, selalu bertanya-tanya apakah itu salahnya, dan apakah konservatismenya sendiri yang menyebabkan perpisahan terakhir. Dan sejak itu, dia kehilangan kepercayaan pada pria, itulah sebabnya dia bersedia menikah dengan He Jiarong. Tuan Li, konferensi batu mentah akan segera dimulai, silakan naik ke atas dan bersiaplah. Pada saat ini, Zhou Chen melihat suasana tegang, jadi dia segera berdiri dan memberi isyarat mengundang Li Junyi. Li Junyi mendengus dingin, meluruskan pakaiannya, memeluk istrinya dan pergi. Bah, apa yang membuatmu tergila-gila? Sen Yuxuan menatap punggungnya dan mengutuk dengan getir. Jangan bilang, dia benar-benar mampu. Dia kembali dari belajar di Universitas Yale 3 tahun lalu dan mendirikan perusahaannya sendiri, yang berspesialisasi dalam bisnis perhiasan. Hanya dalam 2 tahun, dia menjadi raksasa di industri perhiasan di Lingan berkat bantuan ayah mertuanya, kemampuannya juga dapat dilihat. Zhou Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit, kudengar dia siap datang ke Qinghai untuk membuka cabang, jadi kali ini Departemen Propaganda Qinghai secara khusus mengundangnya ke sini. Ketika pelelangan selesai, dia masih akan berbicara di atas panggung sebagai perwakilan luar negeri yang kembali. Jadi saya tidak ingin menyinggung perasaannya. Siapa yang memberikannya? Lubang hidungnya terbalik. Sen Yuxuan berkata dengan marah, sedikit diganti dia tidak tahu mengapa Lin Yu tidak menanggapi ketika Li Junyi sangat mempermalukan Lin Yu barusan. Mengapa Lin Yu merasa marah, tetapi dalam kesempatan seperti ini, dia tidak bisa memukul orang dengan tangannya. Terlebih lagi, apa yang diolok-olok Li Junyi padanya adalah fakta, dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menerimanya dengan kesabaran, yang akan membuat He Jiarong ini tidak sesuai dengan itu. Dia tahu bahwa Jiang Yan merasa lebih tidak nyaman daripada dia saat ini. Jika kamu merasa tidak nyaman, kita bisa pergi dari sini. Lin Yu berkata dengan lembut kepada Jiang Yan. Jiang Yan terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, bukankah kamu mengatakannya? Tidak ada gunanya melarikan diri. Jika kamu ingin melepaskan, satu-satunya cara adalah menghadapinya. Setelah Jiang Yan mengangkat kepalanya, ekspresi menjadi tegas. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk mengambil lengan Lin Yu, dan berkata dengan lembut ayo ke atas oke, ayo ke atas. Lin Yu dengan lembut memegang tangan Jiang Yan di lengannya, suaranya tidak keras, tapi suaranya tidak keras. Dengan tegas berkata, saya berjanji kepada Anda, malam ini, saya pasti akan berjuang untuk semua yang telah hilang dari Anda selama bertahun-tahun. Bab 24 Kontes di Lelang, halaman setengah. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Dengan mulutmu. Jiang Yan tiba-tiba merasa sedikit konyol,
dia membenci pria seperti ini yang tidak kompeten dan suka berbicara besar. Tapi dia pikir itu bahkan lebih konyol bahwa dia telah memikirkan seorang pria begitu lama, sekarang saatnya untuk melepaskannya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa mulai malam ini dan seterusnya, jantungnya tidak akan pernah berdetak lagi untuk nama Li Junyi. Apakah itu mungkin? Dia menghabiskan lebih dari 2 tahun dan gagal melakukannya. Sesampainya di ruang konferensi di lantai 6, tata letak tempat tersebut telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kursi asli pada dasarnya telah dilepas, dan bagian depan ruang konferensi diisi dengan batu kasar besar dan kecil. Sebuah batu besar yang kasar dikelilingi oleh orang-orang, dan beberapa pembuat perhiasan dan penjudi batu sudah berdiri di depan batu itu dan menunjuk. Saya melihat batu asli ini dalam kondisi sangat baik, kulitnya berwarna coklat tua, teksturnya halus dan halus, termasuk kulit tipis, dan ditutupi dengan kurap hijau hitam dan abu-abu. Besar, dan kasingnya membentuk pita berbentuk bunga pinus yang segar dan berwarna hijau. Karena penampilannya yang luar biasa, harga batu kasar ini tentu saja tidak murah, harga awalnya 8 juta. Semua orang berkumpul dan berdiskusi. Aku sudah lama tidak melihat batu kasar dengan ukuran dan penampilan seperti ini. Pasti berwarna hijau dan berkualitas baik. Tidak lebih buruk. Harga awal adalah 8 juta, dan harga transaksi diperkirakan puluhan juta. Sayangnya, kami tidak punya harapan. Mata Shen Yuxuan berbinar ketika dia melihat batu kasar ini. Kasar yang begitu besar batu, warna hijau yang dihasilkan tentu saja tidak sedikit, jika dibuat gelang dan liontin pasti banyak uangnya. Batu kasar ini sekarang terbuka untuk penawaran. Harga awalnya 8 juta, dan harganya naik 500 ribu. Penawar tertinggi menang. Saat ini, juru lelang melihat bahwa sudah hampir waktunya orang datang, jadi dia mengumumkan dimulainya penawaran. Aku akan menawarkan 9 juta, 9,5 juta, 10 juta. Dengan pengejaran semua orang, harga batu kasar terus melambung tinggi. Shen Yuxuan juga termasuk di antara kerumunan penawaran, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menawar. Setelah harga melonjak menjadi 20 juta, hanya ada sedikit penawar. Shen Yuxuan segera berkata dengan keras, 30 juta. Semua orang tidak bisa membantu tetapi. Seruna, Tuan Muda Feng Yuanxiang sangat bangga, dia menambahkan 7 atau 8 juta sekaligus. Shen Yuxuan mengangkat kepalanya, wajahnya agak sombong, harganya pada dasarnya dibatasi, dan dia pasti akan mendapatkan batu kasar ini. 40 juta. Tiba-tiba, suara lembut datang dari kerumunan yang sunyi. Kulit Shen Yuxuan berubah, dan ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa itu adalah Li Junyi. Li Junyi melirik Shen Yuxuan dengan tenang, memberi isyarat mengundang, dan memberi isyarat padanya untuk terus menaikkan harganya. Shen Yuxuan mengertakkan gigi dan memanggil ayahnya. Setelah mendapat izin, dia langsung berteriak, 45 juta. Suaranya sedikit bergetar, matanya sedikit merah, dan dia jelas marah. 50 juta. Li Junyi mengangkat alisnya, dan menatap Shen Yuxuan dengan provokatif. 5. Shen Yuxuan hendak berbicara ketika seseorang tiba-tiba menekan bahunya, dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Lin Yu. Lin Yu tidak berbicara, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, mengisyaratkan dia untuk tidak mengikuti lagi. Menurut pendapat Lin Yu, batu kasar ini tidak memiliki banyak aura, dan bahkan jika dibuka, tidak akan meroket Shen Yuxuan. Jiarong, apa yang kamu lakukan? Shen Yuxuan sedikit cemas, juru lelang sudah mulai menghitung mundur. Dengarkan aku dan berikan padanya, kata Lin Yu. Haha, ada apa, Tuan Muda Feng Yuanxiang, masih menuruti bajingan. Setelah melihat situasi di sini, Li Junyi langsung mengejeknya. Ini bukan perintah, ini saran. Lin Yu berkata dengan sedikit jijik, kami tidak tertarik pada batu kasar yang bahkan tidak sebanding dengan harga awalnya. Karena seseorang bersedia dimanfaatkan, maka biarkan dia. Mendengar apa yang dia katakan, suasana hati Shen Yuxuan yang awalnya bersemangat tiba-tiba menjadi stabil. Setelah mengalami apa yang terjadi terakhir kali, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Lin Yu, jadi dia segera mengangguk dan berkata tidak. Lelucon apa?
Anda tahu betapa kentut Li Junyi mencibir kata-kata Lin Yu, sedikit kesal, yang tidak berguna ini hanya bisa mengutuk dirinya sendiri. Para penonton juga tertawa, memandang Lin Yu dengan sedikit jijik, jelas berpikir bahwa Lin Yu adalah orang awam. Jangan berpura-pura tidak mengerti pada saat ini, Jiang Yan di belakangnya juga menyalahkan Lin Yu dengan suara dingin. Dia juga tahu sedikit tentang batu aslinya, dan merasa bahwa memotret batu ini selama 50 tahun adalah hal yang bagus, juta yuan. Pada akhirnya, batu kasar ini dijual kepada Li Junyi dengan harga tinggi 50 juta. Dia tidak terburu-buru untuk mengurai batu tersebut, karena batu kasar berikutnya yang muncul di atas panggung langsung menarik perhatiannya. Batu kasar terakhir dijual, dan Zhou Chen segera memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan final lainnya, berniat memanfaatkan situasi untuk membangkitkan suasana lelang hingga mencapai klimaks. Lelang batu kasar ini benar-benar layak, dengan banyak barang bagus. Petik 2. Menurut pendapat saya, yang ini bahkan lebih baik daripada yang barusan, dan harganya pasti akan meroket. Asal-usul batu kasar ini tidak sederhana. Barang di tangan tentara kemungkinan besar menghasilkan biji kaca. Petik 2. Ketika mereka mendengar barang di tangan tentara pegunungan Burma, semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya. Sepertinya pemilik barang tidak biasa, dan saluran semacam ini tidak dapat diakses oleh orang biasa yang datang. Apa yang disebut tentara pegunungan Burma adalah angkatan bersenjata etnis lokal, mereka adalah musuh tentara pemerintah. Banyak tempat yang dikuasai oleh mereka, barangnya jauh lebih baik daripada yang ada di pasaran. Saya melihat bahwa seluruh batu itu berwarna abu-abu kehitaman, warnanya sangat gelap, ditutupi dengan ular sanca putih, dan kabut di bawah ular sanca itu disebabkan oleh api dan asap, dan tepi atas batu itu sangat tipis. Dari penampilannya saja, ini sedikit lebih baik daripada yang baru saja diambil Li Junyi. Saya ingin membeli batu ini. Li Junyi berkata dengan bangga, tidak ada yang mau bersaing dengan saya akan membayar 60 juta langsung. Menambahkannya, itu lebih dari 100 juta yuan. Meskipun banyak orang di sini memiliki banyak uang, kekayaan mereka berbeda dengan dana cair. Jika mereka bisa menghasilkan 100 juta atau 200 juta dana cair sekaligus, mereka sangat kuat. Aku keluar. Shen Yuxuan tidak sabar untuk menawar, tetapi Lin Yu menangkapnya sebelum dia dapat berbicara. Shen Yuxuan segera menjadi cemas, dan bertanya pada Lin Yu, "Jiarong, apa yang kamu lakukan?" "Tidak apa-apa jika saya tidak membiarkan saya memotret potongan tadi. Batu ini akan meroket pada pandangan pertama. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya akan memotret malam ini. Saya akan pergi dengan tangan kosong." Zhou Chen baru saja mengingatkannya bahwa ini adalah batu penutup terakhir malam ini. Jika Anda melewatkannya, Anda akan pergi. Batu ini tidak hanya tidak akan naik, tetapi juga akan runtuh dengan sangat parah. Kecuali sepotong kecil hijau di tepi atas, hampir semua bagian bawahnya adalah batu, Lin Yu menjelaskan. "Ini, bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak mengerti batu kasar?" Shen Yuxuan mengerutkan kening, bukan itu yang dikatakan Lin Yu saat makan. "Percayalah padaku ketika aku adalah saudara laki-laki." Lin Yu langsung melontarkan kalimat yang kejam, dan melepaskan tangan Shen Yuxuan. "Hei Jiarong, kamu terlalu jauh. Orang bisa membeli apa yang mereka inginkan, jadi mengapa kamu tidak mencampurnya?" Jiang Yan cemberut. Dia juga merasa bahwa harga batu ini pasti akan meroket, jadi dia tidak ingin Li Junyi mendapatkannya. Lin Yu tidak berbicara lagi, kata-katanya tadi cukup berbobot, dan Shen Yuxuan harus memutuskan sisanya. "Yuxuan, Jiarong juga memiliki niat baik, tetapi kamu sendiri telah melakukan penelitian tentang aspek ini, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan." Saat ini Zhou Chen buru-buru melangkah maju untuk menengahi, tetapi nadanya masih mengisyaratkan tawaran Shen Yuxuan. 65 juta. Pada saat ini, beberapa perhiasan kaya di antara kerumunan sudah mulai menawar. 70 juta. Li Junyi bahkan tidak mengedipkan matanya, seolah uang hanyalah angka baginya. 75 juta. 90 juta. Li Junyi kejam, dan langsung menambahkan 15 juta. Penjual perhiasan segera menjadi tenang, dengan ekspresi berjuang di wajahnya, dan jika dia naik pelelangan,
itu akan menjadi 100 juta, dan dilihat dari penampilan Li Junyi, dia berencana untuk terus menaikkan harganya. Apakah ada tawaran lain? Apakah ada yang lebih tinggi dari 90 juta? 10, 9, 8. Mendengarkan hitungan mundur juru lelang, Shen Yuxuan berkeringat dingin. Ayahnya berkata bahwa selama dia pikir dia bisa melakukannya uang, penawaran apapun dalam 200 juta dapat dilakukan, jadi dia sepenuhnya mampu melawan Li Junyi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Shen Yuxuan ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk mempercayai Lin Yu. Akhirnya, batu itu jatuh ke tangan Li Junyi sesuai keinginannya. Matanya yang tersenyum tertunduk, dan dia menoleh dan berkata kepada Shen Yuxuan dengan provokatif, "Tuan Shen, mengapa Anda tidak menawar dengan saya? Apakah Anda takut dengan harganya? Apakah kamu takut dengan harganya? Apakah Feng Yuanxiang yang terkenal memiliki kekuatan ini?" Shen Yuxuan hendak memarahinya dengan marah, tetapi Lin Yu bergegas ke depan dan berkata dengan dingin, "Apa hubungannya ini dengan kekuatan? Anda menghabiskan hampir 100 juta untuk membeli sepotong dan itu hanya bernilai 1 atau 2 juta batu pecah, mengapa kita harus mengikuti? Biarkan ibumu pergi." Li Junyi mengutuk dengan marah, tetapi ketika dia memikirkan identitasnya, dia segera menekan amarahnya, "Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Kamu adalah seorang pengecut yang makan makanan lunak, jadi kamu hanya bisa mengutuk dan mengutukku itu hilang." Jiang Yan memandang Lin Yu dengan dingin, penuh rasa jijik, dan menghapus sedikit kasih sayang yang baru saja dia miliki untuknya, dan dia berpikir pada awalnya, pengecut ini benar-benar berencana untuk mengandalkannya, mulut ini tersesat untuk dirinya sendiri sedikit yang dia tahu bahwa dia telah menjadi lelucon di mata semua orang yang hadir. Banyak orang di kerumunan menertawakan Lin Yu tanpa ragu. Lain kali, saya sarankan untuk tidak mengundang orang awam seperti itu pada kesempatan seperti itu. Lihatlah pakaiannya, dia terlihat seperti udik desa. Mau bagaimana lagi, anak muda nakal seperti itu ada di mana-mana sekarang. Menghadapi Lin Yu lebih tenang ketika semua orang diejek, tetapi wajah Jiang Yan sudah sedikit tak tertahankan, dan dia malu di depan begitu banyak orang, terutama di depan Li Junyi. "Anak muda, karena kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak memilih batu untuk kami lihat? Dan lihat apakah kamu dapat membuka biji es untuk membuka mata kami." Seseorang di kerumunan sudah memegang Lin Yu untuk bersenang-senang. "Oke." Dengan senyum di wajahnya, Lin Yu setuju, "Karena ini membuka mata, spesies es pasti lebih buruk, jadi mari kita buka spesies kaca kaisar hijau." Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengan bodoh hari ini. Semua orang memandang Lin Yu dengan mata monyet, mendesaknya untuk segera memilih seorang kaisar hijau untuk mereka lihat. "Jiarong, apa yang kamu lakukan?" Zhou Chen cemas, dan memanggil Lin Yu dengan suara rendah. Dia telah melihat semua batu di pelelangan, dan 2 batu kasar terbaik semuanya telah diambil. Batu-batu lainnya tidak terlalu besar, dan beberapa di antaranya berkualitas baik, tetapi tidak mungkin mendapatkan kualitas terbaik seperti kaisar hijau. Aku berkata, bertaruh pada batu. Penekanannya ada pada kata, judi, ayo pergi, ayo berkeliling, mungkin kita benar-benar bisa membukanya secara kebetulan. Lin Yu tersenyum dengan mudah, dan berjalan menuju tumpukan batu kasar. Semua orang juga mengikuti dengan senyum di wajah mereka, tetapi Jiang Yan berdiri diam, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar karena marah. Apakah ini untuk memperjuangkannya? Ini memalukan dia. Dia telah tumbuh dewasa. Dia tidak pernah dipermalukan, suaminya dipermainkan seperti monyet, dan dia masih menikmatinya. "Ayo pergi, Jiang Yan, mengapa kamu berdiri di sana? Mari kita lihat bagaimana suamimu membuat kaisar menjadi hijau dari kumpulan sampah ini." Pada saat ini, Li Junyi berjalan ke arah Jiang Yan dan tertawa. Bab 25 mengejutkan 4 kursi. Jiang Yan ingin pergi, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak ingin melarikan diri lagi, bahkan jika Lin Yu malu, dia akan tinggal bersamanya, dia hanya ingin melihat Li Junyi. "Saya lebih suka memilih orang yang tidak berguna daripada akan memilihmu. Hanya yang ini terlihat bagus." Saat ini Lin Yu sudah memilih batu kasar berukuran kecil dan sedang. Dia tertarik dengan batu kasar ini begitu dia memasuki arena barusan,
aura hijau yang memancar darinya sangat menarik perhatian. Itu pasti spesies air teratas, oleh karena itu dia berani membual tentang itu. Oke, adikku memiliki penglihatan yang bagus. Kerumunan tertawa lagi, dan banyak dari mereka menangis. Karena batu kasar yang dilihat Lin Yu benar-benar luar biasa. Saya melihat bahwa cangkang batu ini berwarna coklat, dengan sedikit keputihan, tidak ada kurap atau biji-bijian, dan bahkan sedikit senja di permukaan. Ada pepatah di industri giok bahwa, 10 tali dan 9 runtuh, jadi kami hanya bisa menilai dari penampilan batu ini. Lihat, ini hampir menjadi batu buangan. Jiarong, kamu benar-benar tidak mengerti. Tidak mungkin batu ini menjadi hijau pada pandangan pertama. Hati Shen Yuxuan berdarah ketika dia berbicara, dan dia menyesal mendengarkan kata-kata Lin Yu barusan. Dia pikir Lin Yu benar-benar pandai dalam hal ini untuk beberapa penelitian. Saya tidak menyangka pilihan ini akan memilih sampah. Jiarong, batu kasar ini merupakan tambahan dari yang tadi, dan itu tidak berharga. Zhou Chen menghela nafas, agak tak berdaya. Itu bagus. Kebetulan saya tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan. Jika ada lebih banyak, saya harus bertanya kepada istri saya. Lin Yu tersenyum, tetapi untungnya, ketika lelaki tua itu pergi sekarang, dia meninggalkan 3 juta kartu kepadanya. Mendengar hal tersebut, semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Ternyata si bodoh ini tetaplah istri yang tegas. Atas desakan Lin Yu, staf menimbang batu kasar dan menjualnya ke Lin Yu seharga 801 kati, dengan total kurang dari 100.000 yuan. Oh, He Jiarong, kamu benar-benar memilih batu yang bagus, kenapa kita tidak menjelaskannya bersama? Li Junyi berdiri di sampingnya dan berkata dengan nada mengejek, matanya penuh dengan godaan. Oke, Lin Yu setuju tanpa ragu. Kemudian staf berbicara beberapa kata di walkie-talkie, dan segera sebuah forklift kecil membawa mesin pemotong besar, dan 2 pria besar berlari untuk memperbaiki batu itu dan bersiap untuk memindahkannya. Semua orang berkumpul dengan penuh minat, tentu saja, yang mereka nantikan adalah 2 batu kasar yang telah difoto oleh Li Junyi. Salah satu staf dengan hormat berkata, Tuan Li, apakah Anda ingin menggambar garis di atasnya? Li Junyi mengambil kapur tulis, menggambar garis di atas batu yang difoto 50 juta, dan berkata, mari kita selesaikan dari di sini. Benih yang baik akan diproduksi sebentar lagi, dan akan ada hadiahnya. Petik 2. Kedua lelaki besar itu mengangguk, dan dengan susah payah, mereka mengarahkan mesin pemotong ke garis putih dan mulai membedah batu. Cici, dengan raungan yang memekakan telinga, kabut putih keluar dari mata gergaji, membentuk kabut putih, dan semua orang segera menutupi mulut mereka dengan tangan. Bila gergaji semakin dalam, dan suaranya menjadi semakin menusuk. Dengan sekali klik, batu besar itu terbelah menjadi 2, dan 2 permukaan potongan abu-abu putih muncul. Rusak, rusak. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, beberapa sedikit kecewa, beberapa sombong. Bagaimana ini mungkin? Kulit Li Junyi juga tenggelam, dan dia segera memerintahkan, selesaikan. Staf dengan cepat mengambil 2 batu yang dipotong dan membongkarnya lagi. Kedua batu besar itu dibagi menjadi 4,5 lagi, dan mereka masih abu-abu dan putih, tidak ada jejak hijau. Jika Anda tidak melihat warna hijau sejauh ini, pada dasarnya Anda rusak. Sayang sekali batu kasar dengan kualitas sebagus itu hanya memiliki lapisan tipis hijau di bagian luarnya. Petik 2. Ini kerugian besar. Untung saya tidak mengikuti penawaran tadi, atau saya akan untuk melompat dari gedung. Shen Yuxuan di samping tiba-tiba menghela nafas lega, dia mengacungkan jempol pada Lin Yu, dan berkata, Jiarong, terima kasih, jika bukan karena kamu, aku akan membayar untuk itu, dan ayah saya akan memarahi saya sampai mati. Zhou Chen dan Jiang Yan juga melirik Lin Yu dengan heran, baru saja dia mengatakan bahwa nilai batu kasar ini tidak melebihi harga penawaran awal beberapa juta. Setelah diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, Li Junyi mengingat 90 juta batu kasarnya yang lain, dan segera memerintahkan kedua anggota staf untuk pergi dan membuka kunci yang lain. Kali ini Li Junyi jauh lebih berhati-hati, dia dengan hati-hati menggambar garis kecil di sepanjang area berkabut di atas batu,
dan memerintahkan kedua anggota staf untuk mulai mengurai dari atas batu kasar. Mesin pemotong yang menderu terdengar lagi, kali ini, hanya beberapa sentimeter ke dalam mesin pemotong, sentuhan warna hijau muncul, dan sedikit busa hijau tercampur dalam bubuk kabut putih. Melihat hijau, kerumunan menjadi gelisah lagi, meregangkan leher mereka untuk melihat ke dalam. Li Junyi tidak bisa menahan nafas lega. Jika bagian ini runtuh lagi, dia ingin mati. Anda tahu, ini lebih dari 100 juta, dan yang lebih penting, wajah. Kehilangan semuanya. Namun, sebelum dia bahagia selama beberapa detik, dia melihat kabut putih muncul dari mesin pemotong lagi, dan dengan bunyi klik, batu kasar itu terbagi menjadi dua lagi, dan masih ada dua permukaan potongan putih pudar. Hanya ada sepotong kecil zamrud setebal jari di tempat yang baru saja dipotong, dan dilihat dari warnanya, itu hanya varietas hijau minyak menengah ke atas. Pahami lagi, Li Junyi tidak menyerah. Staf buru-buru memotong kerikil yang tersisa sesuai instruksi, 2 potong menjadi 4 potong, 4 potong menjadi 8 potong, 8 potong menjadi 16 potong, dan masih belum ada titik hijau. Wajah Li Junyi juga berubah dari putih menjadi pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Selama bertahun-tahun, dia melewatkan beberapa kali ketika dia berjudi di atas batu, tetapi dia tidak pernah melipat 2 batu kasar dengan kualitas yang baik, seperti hari ini. Wajah Shen Yuxuan juga dipenuhi keringat dingin, dan dia sangat takut, jika dia baru saja memenangkan kompetisi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melihat wajah pucat Li Junyi, Jiang Yan merasa sangat lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Tuhan menghukumnya untuknya. Penonton juga heran, terutama penjual perhiasan yang baru saja menawar dengan Li Junyi, diam-diam senang dia tidak mengikuti. Sulit dipercaya bahwa 2 batu kasar yang begitu bagus ternyata begitu hijau. Petik 2. Mungkin itu kehendak Tuhan, jadilah manusia, jangan terlalu sombong. Petik 2 tanda seru petik 2. Baru saat itulah semua orang memikirkan Lin Yu, dan buru-buru menoleh untuk mencarinya. Saya melihat wajah Lin Yu tenang, tidak terkejut sama sekali, dan menggoda Li Junyi, Tuan Li, bukankah Anda harus terlihat sangat jelek? Uang kecil ini seharusnya tidak ada artinya bagi Anda, bukan? Uang adalah kentut. Li Junyi menjaga wajahnya cemberut, berusaha membuat dirinya tampak tenang, tetapi tangannya gemetar di belakang punggungnya. Meskipun dia mampu kehilangan lebih dari 100 juta yuan, vitalitasnya juga sangat hilang, dan yang terpenting, dia malu di depan Jiang Yan, dan sayangnya tertangkap oleh Lin Yu, seorang sampah. Adik laki-laki, potong batumu dan lihatlah. Sikap semua orang terhadap Lin Yu jelas telah banyak mereda. Meskipun mereka masih tidak percaya bahwa batunya dapat menghasilkan benih yang baik, setidaknya tidak ada lagi di mata mereka, semacam sarkasme. Tuan, bagaimana Anda memotongnya? Karena Lin Yu adalah teman Zhou Chen, stafnya tentu saja sangat sopan. Bersihkan, kata Lin Yu setelah memikirkannya. Apakah perlu dilap? Harus dilap sampai tengah malam, dan kamu bisa langsung turun dengan pisau. Teriak seseorang di kerumunan tidak puas, karena menyeka adalah pekerjaan yang lambat. Jiarong, lihat cangkang kulit ini. Sangat tebal, bahkan jika ada warna hijau di dalamnya, tidak banyak. Jika Anda menyekanya, itu benar-benar membuang-buang waktu. Zhou Chen tersenyum tak berdaya, berpikir bahwa Lin Yu bisa menebak bahwa batu Li Junyi akan runtuh. Itu hanya nasib buruk Li Junyi sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan Lin Yu. Aku percaya pada Jiarong, jadi bersihkan saja. Shen Yuxuan berdiri di sisi Lin Yu tanpa ragu, bercanda, jika bukan karena Lin Yu sekarang, dia harus pergi ke rumah neneknya untuk mendapatkan kompensasi, dan ayahnya bisa memukulinya sampai mati. Jadi sekarang dia mematuhi Lin Yuyan, bahkan jika Lin Yu mengatakan bahwa meja ini dapat diisi dengan warna hijau kekaisaran, dia sangat mempercayainya. Atas desakan Lin Yu, staf tidak punya pilihan selain menghapusnya sesuai permintaannya. Gergaji tajam terdengar lagi, bila gergaji berputar dengan cepat, dan kabut putih berterbangan, tetapi segera kabut putih itu tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau. Ya Tuhan, sudah naik, warnanya hijau. Mulut para penonton terbuka lebar, dan banyak orang segera pindah untuk menatap batu itu.
Penuh dengan warna hijau, Tuhanku, ini benar-benar hijau kaisar kaca. Mengembang, luar biasa. Penampilan ini terlalu beracun. Jika Anda mengatakan itu hijau kaisar, itu benar-benar hijau kaisar. Tuan, kakak, ambil saya sebagai magang. Saat hijau yang tersapu menjadi semakin besar, kerumunan menjadi semakin mendidih, dan banyak orang telah berlari untuk menyenangkan Lin Yu dan menyerahkan kartu nama. Jarang menemukan batu giok berkualitas tinggi semacam ini, dan staf menyekanya dengan sangat hati-hati. Setelah pakaian batu dibersihkan, mereka segera menuangkan baskom berisi air bersih, dan sepotong besar warna hijau kekaisaran muncul di depan tetes, warnanya positif dan kaya, berminyak dan berkilau, sangat menarik. Untuk sesaat, seluruh aula konferensi terkesima. Jiang Yan juga penuh keheranan, menatap Lin Yu dengan kaget di matanya, dan berkata satu demi satu, apakah ini masih keberuntungan? Mata Li Junyi penuh dengan api, wajahnya pucat, dan dia sangat kedinginan, karena amarahnya, tubuhnya bergetar seperti sekam. Mustahil, mustahil, bagaimana bisa penglihatan lemah ini begitu tepat? Pasti ada sesuatu yang rumit, pasti. Dia merasa paru-parunya akan meledak, dan menarik napas terasa sakit. Adik laki-laki, saya akan menawarkan 30 juta untuk batu ini. Seorang pembuat perhiasan kaya bergegas untuk menawar. Adik, aku akan menawarkan 40 juta. Toko perhiasan yang menawar dengan Li Junyi di awal juga habis. Jiarong, bahan ini milikku, dan itu harus dijual kepadaku. Shen Yuxuan meraih lengan Lin Yu dengan penuh semangat, dan mengirimkannya. Dia akan mengirimkannya kali ini. Selama Lin Yu memberinya hadiah kaisar hijau, maka dia bisa berwajah panjang di depan ayahnya dan seluruh keluarga. Oke, 30 juta, aku akan memberikannya padamu. Lin Yu setuju sambil tersenyum, dan meminta maaf kepada dua penjual perhiasan yang menawar. Tidak, 50 juta, aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Shen Yuxuan berkata dengan tegas. Aku tidak menderita, hanya 30 juta sudah cukup. Ketika kamu membuat ornamen giok nanti, ingatlah untuk menyimpan beberapa yang bagus untukku. Lin Yu tersenyum, dan dia berencana untuk menyimpan beberapa ornamen giok sebagai cadangan. Tidak masalah. Shen Yuxuan dengan cepat setuju, dan memerintahkan seseorang untuk membawa Kaisar Green pergi. Langkah Lin Yu malam ini bisa dikatakan memukau semua orang, dia langsung menjadi selebriti di tempat tersebut, dan semua orang datang untuk memintanya menunjukkan sisa batu kasar. Lin Yu juga murah hati, membantu semua orang melihat beberapa batu kasar yang tersisa. Pada saat ini, Li Junyi di belakang kerumunan memandang Lin Yu dengan ekspresi muram, dan kemudian mencibir di sudut mulutnya. Jiang Yan belum pulih dari keterkejutannya saat ini, telepon tiba-tiba bergerak, dan dia kembali sadar, melihat ke bawah, kulitnya berubah, dia mengangkat kepalanya dan ingin menelepon Lin Yu, tetapi Lin Yu sudah dikelilingi oleh semua orang, dia ragu-ragu setelah beberapa saat, dia berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Lin Yu dan Shen Yuxuan dengan penuh semangat mendiskusikan batu asli dengan semua orang pada saat ini. Seorang manajer lobi hotel tiba-tiba datang dan menarik Shen Yuxuan dari kerumunan ke sudut. Ada apa? Sangat misterius. Shen Yuxuan bertanya dengan bingung. Karena dia sering datang untuk makan, dia sangat akrab dengan pengelola aula. Tuan Shen, saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda. Jika Anda menyukainya, beri saya hadiah dengan tip. Manajer aula tiba-tiba menunjukkan senyum celaka. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video ke Shen Yuxuan. Melihat gambar di video, Shen Yuxuan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Video itu diambil secara diam-diam dari atas toilet di kompartemen toilet. Seorang pria dan seorang wanita dengan pakaian acak-acakan saling berpelukan dan bergerak dengan kasar. Hal semacam ini cukup sering terjadi. Alasan mengapa Shen Yuxuan terkejut adalah karena wanita di foto itu ternyata adalah istri Li Junyi, Shen Aijia. Pantas saja dia tidak ada di sana saat batu kasar tadi dilelang. Ternyata dia pergi ke toilet untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan kekasihnya. Kamu baik-baik saja, nak, kapan kamu mengambil fotonya? Shen Yuxuan langsung merasa geli, dan meraih leher manajer lobi. Hei,
Aku bertemu dengannya ketika aku pergi ke kamar mandi di lantai 4, dan aku memotretnya. Aku melihat wanita ini adalah istri dari pria yang baru saja menantangmu, jadi aku membawanya ke sini untukmu. Manajer lobi merasa tersanjung. Kamu anak yang baik, tidak sia-sia aku sangat memperhatikanmu. Sen Yuxuan menepuk punggungnya dan berkata dengan suara rendah, bukankah kamu menunjukkannya kepada orang lain? Manajer Aula menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Sen Yuxuan melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, saya akan memberi Anda 500.000 yuan untuk membeli video ini, tetapi kami tidak dapat menikmati hal yang begitu baik untuk diri kami sendiri. Dengan cara ini, setelah pelelangan selesai, bukankah Li Junyi mencoba untuk bertindak jika perwakilan naik untuk berbicara? Anda harus menggunakan layar LED besar, dan ketika dia berbicara nanti, Anda meletakkan ini di atasnya untuk memicu suasana. Petik 2. Trik ini sangat luar biasa. Sen Yuxuan merasa bahwa dia hanyalah seorang jenius. Tuan Sen, ini tidak baik. Saya akan dipecat. Manajer Aula tampak malu. Tidak apa-apa, saya akan membiarkan Anda bekerja di tempat saya, dan saya akan memberi Anda 1 juta gaji tahunan, bagaimana? Petik 2. Oke, demi Tuan Muda Sen, saya akan naik turun gunung pedang dan api, dan aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Manajer Aula mengangguk berulang kali. Setelah penjelasan, Sen Yuxuan kembali ke Lin Yu dengan puas, mengedipkan mata pada Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu hadiah besar sebentar lagi. Pada saat yang sama, Jiang Yan sudah turun ke tempat kosong. Ruang konferensi di lantai 5, seorang pria berjas berdiri di ruang konferensi, memegang segelas anggur merah di tangannya, berdiri membelakangi pintu, itu adalah Li Junyi. Kamu benar-benar datang, sepertinya kamu masih memiliki perasaan padaku, kata Li Junyi dengan santai. Kamu salah, aku di sini untuk memutuskan hubungan denganmu. Jiang Yan berkata dengan dingin, mengeluarkan sepasang anting-anting dari tasnya, melemparkannya ke Li Junyi dengan keras, dan berkata dengan dingin, aku akan memberikan kamu mendukung apa yang kamu inginkan ya, mulai sekarang, kita tidak akan berutang satu sama lain. Yan, Li Junyi bergegas mendekat dan meraih tangan Jiang Yan, memohon, tolong, beri aku kesempatan lagi, selama kamu mengangguk, aku akan segera menceraikan Senaijia. Saya bersedia menikah dengan Anda. Seperti yang saya katakan, saya akan menjaga Anda selama sisa hidup saya. Singkirkan kebohongan munafikmu, Li Junyi, kebohonganmu bisa menipuku untuk sementara, tapi tidak selamanya. Li Junyi menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah sangat kesakitan, air mata jatuh setetes demi setetes, dan kemudian dia tiba-tiba mulai menamparkan wajahnya. Tampar di wajahnya, sialan aku, sial. Ini lagi, simpan. Jiang Yan mencibir mengejek, He Jiarong tidak berguna, tapi dia jauh lebih dapat diandalkan daripada kamu. Kamu harus menghitung jika itu laki-laki, jangan ganggu aku lagi. Oke? Aku berjanji padamu. Li Junyi meraih tangan Jiang Yan dan berkata dengan suara yang sangat menyakitkan, setelah minum segelas anggur ini, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saat dia berbicara, dia mengambil 2 gelas anggur dari meja, mengangkat kepalanya, meneguk segelas sendiri, menutup matanya, air mata mengalir di wajahnya, dan terlihat sangat sedih. Jiang Yan juga mengambil anggur itu, mengangkat kepalanya dan meminumnya, lalu melemparkan cangkir itu ke tanah, dan berkata dengan dingin, saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar, tetapi dia hanya mengambil 2 langkah, tiba-tiba kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah, tidak ada kekuatan di tubuhnya, dan dia tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dan dia menemukan bahwa dia merasa sedikit panas, dan napasnya menjadi sesak napas. Pergi, kemana kamu pergi? Li Junyi, yang awalnya kesakitan, tiba-tiba memiliki senyum puas di wajahnya, berjongkok, dan dengan lembut membelai wajah Jiang Yan, wajahmu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Kelihatannya bagus. Kamu bajingan. Jiang Yan bahkan tidak bisa berbicara,
Napasnya lemah, tetapi kesadarannya sangat jernih. Ini adalah obat khusus yang diperoleh Li Junyi dari luar negeri untuk digunakan hari ini. Dia tidak hanya ingin mendapatkan Jiang Yan, tetapi juga memberitahu Jiang Yan seluruh proses untuk mendapatkannya. Ayo, sayang, selesaikan dengan cepat. Aku harus naik dan berbicara sebagai perwakilan yang luar biasa. Saat dia berbicara, Li Junyi memeluk Jiang Yan dan meletakkannya di meja bundar besar di sampingnya. Dia sudah menyapa para pelayan di luar, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Pada saat ini, Jiang Yan terbungkus rok ekor ikan panjang, yang dengan sempurna menguraikan tubuhnya yang menonjol. Di bawah aksi obat, seluruh tubuhnya panas, wajahnya kemerahan, dan dia terus memutar tubuhnya. Dan dia tidak bisa, membantu bersenandung dan mengoceh, seperti buah persik matang yang menunggu untuk ditambang. Segala sesuatu di depannya seperti dosis obat kuat, yang membuat Li Junyi merasa panas di sekujur tubuhnya, dan napasnya sesak. Dia menatap kaki giok putih dan lembut Jiang Yan dengan sepatu hak tinggi berwarna krem, dan tidak sabar untuk membuka ikatan bajunya dengan tangan gemetar.